Selamat datang di perkuliahan Manajemen Information System dengan saya Nuril Kusmawardani. Kali ini kita akan berada dalam section 1 yang akan membahas mengenai Introduction to Management Information System, modul pertama, Managing in the Digital World. Di dalam modul ini diharapkan mahasiswa dapat memahami mengenai bagaimana cara memanage informasi di dalam dunia digital beserta dengan mempelajari berbagai macam terminologi dalam manajemen information system atau MIS. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem informasi itu ada di sekitar kita, entah kita melihatnya ataupun tidak. Beberapa perusahaan misalnya seperti FedEx, UPS, atau perusahaan logistik lainnya, mereka menggunakan sistem informasi untuk melakukan routing terhadap truk yang membawa barang serta untuk men-tracking paket yang akan dikirim. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, ini adalah contoh dari tablet yang diberikan kepada pihak UPS kepada para supervisornya, di mana tablet ini berisikan software untuk melakukan mapping dan routing, serta dapat dilakukan digital checklist untuk mengakses apakah driver yang membawa paket tersebut itu melakukan prosedurnya secara safety atau tidak, sehingga perusahaan dapat menganalisa data yang didapat dari software tersebut untuk meningkatkan customer service-nya. Selain itu, terdapat berita terbaru dari Amazon di mana Amazon itu menyediakan low cost package delivery service, sehingga dengan adanya service ini pihak UPS melakukan kompetisi yang cukup intens dengan mengadopsi artificial intelligence expertise untuk lebih memperdalam analisa yang dilakukannya. Pada gambar berikutnya terlihat bahwa perkotaan pun menggunakan sistem informasi, salah satunya dikenal dengan sistem Adaptive Traffic Control System, di mana sistem ini bisa untuk mengatur kecepatan kendaraan untuk menghindari kemacetan. Seperti yang terlihat pada gambar, jadi itu adalah contoh dari traffic jam assist, di mana di masing-masing mobil itu terdapat sensor untuk mengontrol kecepatan kendaraannya, sehingga hal ini bisa dapat menghindari pengemudi untuk berada dalam kemacetan. Kemudian contoh sistem informasi yang lain di dalam daily life kita sehari-hari bisa kita lihat bahwa kita sebagai pengguna social networking, terutama dengan adanya Facebook, supaya kita dapat terus berkoneksi dengan atau bernetworking dengan teman dan keluarga. Lalu kemudian juga ada YouTube, tempat kita untuk menonton berbagai macam video. Lalu kemudian kita juga seringkali mengupload foto melalui smartphone kita untuk dapat diupload di Instagram misalnya, atau kita mendengarkan musik melalui iTunes, ataupun kita juga terbiasa dengan bermain game online. Mengenai perkembangan informasi dan teknologi informasi ini sebetulnya sudah pernah diprediksikan oleh Bapak Peter Drucker pada tahun 1959. Beliau adalah seorang manajemen guru, di mana beliau telah memprediksi bahwa pertumbuhan dari informasi dan informasi teknologi TI dan SI itu akan bertambah secara cepat gitu. Dan kemudian beliau juga memperkenalkan istilah knowledge worker gitu, di mana knowledge worker ini adalah seorang pekerja profesional yang selain dia teredukasi dengan baik, pekerja ini juga bisa meng-create, memodify, serta men-synthesize knowledge sebagai bagian dalam pekerjaannya. Selain itu, Bapak Peter Drucker ini juga memprediksi bahwa perkembangan jumlah knowledge worker ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya knowledge society ya. Jadi kalau misalnya kita melihat di dalam gambar, terlihat bahwa jika organisasi sebelumnya itu hanya memfokuskan pada land, labor, dan capital, namun sekarang mereka mulai memfokuskan pada informasi. Dalam gambar ini kita melihat ada
perubahan dalam organisasi dan society gitu dikenal dengan 5 IT megatrends. Jadi terdapat 5 IT megatrends gitu. Yang pertama adalah mobile, lalu kemudian ada sosial media, ada Internet of Things, cloud computing, serta big data. Dan kelima-kelimanya ini sangat penting. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mobile computing. Seperti kita lihat bahwa sekarang ini kita tuh tinggal di dalam era yang kita sebut sebagai post PC. Jadi penggunaan PC ini semakin berkurang dan yang digantikan oleh penggunaan mobile. Kemudian terutama di negara-negara developing world gitu, di mana mereka sudah menggantikan traditional PC itu dengan mobile. Mengapa sih mereka melakukan ini? Karena memang dengan mobile itu lebih meningkatkan kolaborasi, kemudian memiliki kemampuan untuk pengelolaan bisnis secara real time gitu, dan kemudian ini juga suatu langkah baru untuk dapat lebih mendekat kepada pelanggan. Kemudian untuk 5 IT megatrends yang kedua yaitu adalah sosial media. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa memang sekarang kita di era sosial media di mana setiap individu juga memiliki sosial media account-nya. Dan terlihat bahwa terdapat 1.28 billion Facebook user yang secara rutin ini selalu bertambah dan mengupdate status serta picture baik itu bersama temannya maupun family. Kemudian juga selain itu pihak organisasi pun sekarang menggunakan sosial media untuk berkolaborasi dengan employee-nya gitu ya, serta juga untuk supaya bisa mereka connect dengan customer-nya. Beberapa perusahaan kita tahu mereka memiliki Twitter sendiri, memiliki Instagram, memiliki Facebook account untuk bisa berkomunikasi dengan customer-nya. Kemudian IT megatrends yang berikutnya adalah Internet of Things (IoT), di mana Internet of Things ini kita lihat bahwa begitu banyak objek fisikal gitu yang mereka itu saling terkoneksi satu sama lain. Makanya kita melihat ada smart refrigerator gitu ya, ada smart TV. Jadi semuanya bisa kita kendalikan melalui smartphone ya. Itu semua adalah produk-produk dari IoT. Dibilang bahwa Internet of Everything. Oke. 5 IT megatrends yang berikutnya adalah cloud computing. Jadi supaya kita tahu bahwa setiap data yang kita posting, upload foto maupun status itu kita adalah tersimpan di dalam cloud ya. Untuk aplikasi yang mungkin kita kenal, misalnya kita menggunakan Gmail, Google Docs, Google Calendar ya, aplikasi Google itu semuanya itu berbasis cloud. Dan keuntungannya dengan memiliki cloud ini adalah setidaknya kita punya backup data. Jadi kalau misalnya PC kita atau laptop kita ada trouble, kita masih punya backup datanya di cloud. Untuk IT megatrends yang terakhir itu kita memiliki big data. Jadi seperti kita tahu bahwa dari sosial media itu begitu banyak data yang kita post, yang kita upload. Nah, itu semuanya otomatis menyumbang kepada bertambahnya big data yang semakin berkembang, di mana pada tahun 2011 saja itu sudah ada 1,8 zettabytes data generated dan dikonsum gitu, dan salah satunya itu dari sosial media. Dan angka ini akan terus bertambah. Dibilang bahwa this number is forecast to grow by 50 times. Jadi 50 kali akan lebih besar pada tahun 2020, dan angka ini akan terus berkembang. Dan dengan kemajuan big data, perusahaan atau organisasi bisa mengambil keuntungan misalnya dengan menganalisis tren atau memprediksi melakukan forecasting. Itu bisa dilakukan dengan pengelolaan big data yang baik. Oke, sekian modul hari ini. Sampai bertemu di modul berikutnya. Terima kasih.